Sobat Tani, selamat berjumpa kembali dan selamat pagi bagi rekan-rekan pekebun dan petani ya, dimanapun berada. Hari ini saya akan coba update lagi kondisi tanaman alpukat di kebun kecil kami, dimana hari ini saya akan mencoba untuk mengaplikasikan pupuk organik cair ya, yang sebelumnya saya buat dari daun kelor. Saya akan coba untuk mengaplikasikan, melihat perkembangannya seperti apa nanti. Dan yang berikutnya juga saya akan lakukan pembersihan atau pembalikan mulsa ya, mulsa organik ya dalam hal ini, sisa-sisa tanaman yang sengaja kami taruh di pangkal pohon. Nah, saya lakukan pembalikan dulu ya, karena sisa-sisa tanaman itu malah ada yang tumbuh ya. Sebelum akarnya tambah kuat, saya akan lakukan pembalikan hari ini. Oke, sahabat tani, terima kasih perhatian sebelumnya. Saya ucapkan semoga apa yang saya perlakukan terhadap tanaman ini bisa memberikan manfaat yang baik. Ini saya coba lanjutkan untuk memberi pupuk organik ya, keruci ya, dari daun kelor. Ini untuk kira-kira ini sekitar 15 liter ya isinya. Fermentasi sudah 3 minggu ya yang saya buat. Nanti saya akan coba aplikasikan, melanjutkan memberikan pupuk organik ini di tanaman ini ya. Ini kelihatan ini rerumputan di bawahnya yang sebenarnya saya jadikan mulsa, malah tumbuh dia. Nah, sekarang hari ini saya akan balikkan ya, nanti biar tidak tumbuh. Nanti setelah busuk saya kembalikan lagi untuk dibalik beberapa kali. Karena kalau ini kadung sudah telat untuk membalik, dia akan tumbuh dan akarnya tambah kuat dia. Malah nanti agak sulit untuk membersihkan. Nah, sekarang ini untungnya pakai mulsa organik ini. Jadinya kita tinggal membalikkan saja. Di bawahnya ini sudah kelihatan bersih tanpa rumput. Nanti sebenarnya ini juga ada sedikit kesalahan, karena seharusnya yang dijadikan mulsa ini adalah rumputan dari sisa-sisa potongan sehingga tidak mengandung akar ya. Nah, kalau ini bekas rumputan yang dicabut atau cangkul ya, dibawa ke sini, jadinya semua terbawa, sehingga bagi yang kuat dia akan malah tumbuh. Nah, ini pertumbuhan pohon alpukat per hari ini. Ini terlihat ada beberapa juga yang dicari hama ya. Nah, seperti itu. Untuk hari ini saya akan lakukan pembalikan mulsa-mulsa ini. Dan mungkin minggu depan nanti, kalau atau 2 minggu mungkin, saya akan balikkan lagi sehingga di dalam itu tidak tumbuh rumput lagi. Atau mungkin saya akan ganti mulsanya dengan
sisa-sisa tanaman kacang ya kebetulan. Saat ini habis panen kacang, saya akan masukkan nanti di situ. Sehingga kalau tanaman kacang yang sisa-sisa panen itu tidak akan tumbuh lagi. Nah ini kelihatan ini ya, beberapa sudah tumbuh lagi. Kita harus balik dulu. Dan kita sampingkan dulu ya, biar tidak tumbuh. Karena kalau sudah kadung tumbuh ini akan susah membersihkan. Nah, ini terlihat banyak cacing-cacing tanah ya yang menguraikan sisa-sisa bahan organik ini. Artinya proses pembusukan ini berlangsung dengan baik ini. Nah, nanti saya akan balikkan lagi nanti ya. Sementara saya bawa keluar dulu, sampingkan dulu. Nah ini yang saya lakukan di sini dengan tujuan sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan atau rabuk kimia. Tapi tetap saya pakai untuk tambahan saja ya, tidak untuk nutrisi utama. Nah nutrisi utama nanti saya usahakan lebih banyak menggunakan kompos dan pupuk kandang kalau sudah ada pupuk kandang yang cukup matang ya. Ini juga terlihat kalau ini belum dibalikkan, ya terlihat banyak rumputan di sini yang tumbuh. Nah, kita coba balikkan saja dulu sehingga bagian atas dan bawah akarnya terbalik sehingga tidak tumbuh lagi. Nah kalau ini sisa-sisa tanaman kacang ya, contoh untuk yang dulu, tapi tidak melewati proses pengomposan ya. Saya langsung tebar saja di bawahnya, dan ini yang bagus malah karena dia tidak tumbuh dan sekaligus jadi mulsa. Nanti kalau udah membusuk dia akan menjadi kompos untuk nutrisi tanaman ini. Ini banyak cacing-cacing tanah yang besar sebagai pengurai ya. Kita balikkan dulu. Nah seperti itu. Nah ini percabangan tanaman ini bagus ya menurut saya ya, karena ini sudah banyak cabang dari hasil beberapa potong pucuk ini. Jadi yang seperti inilah yang sebenarnya saya coba inginkan ya. Saya membuat bentuknya semua seperti ini ya. Banyak cabangnya dan mudah-mudahan nanti perkembangannya jadi tambah bagus ya. Baru di atas saya potong. Seperti itu jadinya agak kurang bagus menurut saya. Nah, saya bawa ke samping dulu ya. Dan kondisi di bawahnya cukup bagus ya, bersih jadinya. Nanti kalau ini sudah membusuk, nanti saya akan balikkan lagi sedikit ya. Mungkin agak mendekat ya, karena ini tajuknya masih belum sampai kayaknya. Nah sobat tani, ini kondisi kebun yang satu lagi ya, kondisi tanaman. Dan hari ini saya juga memberikan sedikit pupuk organik ya di sini ya. Nah ini terlihat ada ulat besar ya.
yang mencari hama, mencari tanaman ini. Ternyata ada ulat ya. Oke, ini tanaman alpukat Markus ya ini ya. Ininya gede-gede sekali. Saya sengaja tanam di bagian paling pinggir ya, ujung, karena ini nanti karakternya akan, pohonnya besar ya. Nah, sekitar ini lumayan merata ya. Tuh bentuknya seperti itu, merata ya. Mudah-mudahan perkembangan terus tambah bagus. Nah, ini saya biarkan dulu ya, karena ini sudah seimbang keduanya, dan ini juga sudah disusul oleh banyak cabang dari bawah. Nah, mungkin ini ya, ini kan biar nanti perkembangannya yang ke atas toh juga nanti saya akan potong ini, karena ini sudah panjang ya. Ini saya akan potong pucuknya, potong saja dulu ya. Jadi biar ini yang tumbuh, yang ke samping yang tumbuh lebih banyak. Ini juga saya akan potong pucuknya, biar ini, karena ini sudah ada cabang banyak ya, karena udah cukup keras. Saya pakai gunting ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya tanaman ini nanti tidak akan terlalu tinggi, tapi melebar ke sampingnya. Nah, ini ada kelihatan juga yang tidak seimbang ya. Ini yang lainnya masih pendek-pendek ya. Seperti mungkin ini karakter tanaman Mickey mungkin, alligator atau Mickey ini ya. Saya lupa juga karena belum begitu paham juga tentang karakter pohon ya. Terutama dua itu ya, Mickey dan alligator. Lagi satu kelut ya. Apakah ini mungkin kelut mungkin ya. Nah, karena ini biar ini dulu dikejar, ini ke samping dulu. Seperti itu ya pembentukan bentuk pohonnya. Nah, ini sudah seimbang. Ini naik ya. Nanti akan mengejar ini. Nanti kalau memang ini sudah seimbang, saya akan kalau tidak seimbang saya akan potong, tapi ini masih seimbang ya. Saya ingin tetap jaga biar karakter pohonnya seimbang ya, ke segala arah sebisa mungkin ya, karena kita juga nggak bisa mengendalikan. Nah, ini karena ini yang lainnya juga sudah sama ya, saya tidak potong lagi. Nah, ini lagi satu kubah ya. Kubah cukup bagus ya percabangan. Ini cabang utamanya sudah ada di sini. Mungkin ini nanti saya akan potong ya, tapi sementara biarkan dulu biar agak sedikit rimbun untuk memperbanyak daun. Nanti kalau sudah agak sedikit panjang saya akan potong lagi pucuknya, dan potong lagi. Nah, sobat tani, di sini ada beberapa varietas ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, di sini tentunya ada alligator, Mickey dan kelut, serta beberapa kubah ya. Saya senang sekali melihat alpukat kelut ya. Melihat buahnya yang besar panjang dengan biji yang kecil, itu menyenangkan sekali kayaknya. Mudah-mudahan bisa berbuah. Ini kayaknya kelut ya. Nah, ini sudah cukup bagus, seimbang ya pertumbuhannya. Dan ini batang ini
lumayan besar ya, sudah cukup besar. Ini mulai dari tanam, ini umur 10 bulan. Nah ini sedikit sudah agak menonjol ya. Mungkin saya akan potong saja mungkin ini ya pucuknya, biar cabang ini yang terpilih yang bisa tambah besar. Oke. Nah seperti itu. Nah ini saya lihat ini bekas potongan ya, tapi ini sudah mulai berkembang ke sana. Dan saya tata bagian ini ya, karena ini sedikit rame. Dan yang ke arah bawah saya kalahkan ya. Nah ini sebenarnya sudah cukup panjangnya, subur-subur. Naik, nanti kalau sudah ada yang lewat saya akan potong lagi. Sementara saya biarkan karena masih seimbang arahnya. Nah ini satu-satunya kubah yang terlambat pertumbuhannya ya. Mungkin apa karena faktor tanahnya atau apa di sini, karena ini sebenarnya sama bibitnya dengan yang tadi. Satu kali beli. Ini kubah. Saya suka tanam kubah ini karena bentuk buah yang bagus ya. Bentuk buah yang bagus. Tapi belum tahu juga rasanya ya di MDPL 550 ini apakah mau bagus ya. Nah ini, wah ini tanaman ini kok agak stagnan ya, tidak muncul tumbuh tubus baru ya. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Sepertinya ya tidak ya, mudah-mudahan tidak. Ini aligator ya, cukup bagus ya kalau saja dia sudah ada trubus baru. Oh ini sudah tumbuh ya maunya ya, ini akan berkembang baik. Ini juga bentuk pohonnya bagus ya, saya suka jadi ini karena seimbang sekali ya. Tapi ke arah sana yang kurang sering, tapi rata-ratanya tidak ada yang terlalu jauh berbeda ya. Ini juga ya. Nah kalau lihat batangnya ya lumayan besar sudah. Ini ya, sudah segenggaman ini. Halo sobat tani, ini ada juga tanaman yang kurang bagus, satu dari apa ini, dari bibit mungkin ya. Sepertinya apa ini, aligator mungkin ya. Ini pertumbuhannya kurang bagus, nanti akan lihat perkembangannya seperti apa. Nah ini bagus, bekas potong pucuk di sini, ini ke samping ya. Batangnya juga cukup besar di situ. Ini ada tanaman singkong di sebelah yang apa namanya, menaungi ya. Ini sebenarnya tak ditanam ya. Oke sobat tani, saya lihat lagi tanaman-tanaman ini. Dan ini ada tanaman yang perlu saya potong pucuknya biar ini tambah bagus. Ini sudah minggu lalu saya potong pucuknya. Ini turun, kalau
Lihat karakter batangnya, bagus ya, besar ya. Nah, ini banyak kelihatan laba-laba di sini ya, membuat rumah. Dan ini mungkin dicari hama ya, padahal kalau nggak salah, oh ya, seminggu lalu ini baru disemprot. Ya, ini sisa-sisa aja ya, tidak terlalu ada yang baru dimakan ya. Oke, sahabat tani, demikian update tanaman kami ini ya. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya lakukan pembersihan gulma ya di bawah pohon yang di kebun tadi. Ini sementara saya masih belum bersihkan, saya akan potong dulu pucuknya ya. Nah, nanti saya akan lanjutkan dengan pembersihan gulma di kebun ini ya, karena masih di bawahnya masih cukup banyak rumputan ya. Ini karakter cabang yang kurang bagus ya. Nah, ini yang agak tinggi ya, saya mungkin lihat pilih ada tunas di situ, biar di situ yang tumbuh, dan biar bagian daerah sini ada yang mengejar naik. Nah, ini juga cukup bagus ya. Oke, sahabat tani, demikian dulu video saya saat ini. Saya akan lanjutkan dengan pembersihan gulma ya, sebisanya dapatnya ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran ya. Dan saya mohonkan kepada sahabat tani sekalian, kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu dikoreksi ya, silakan di komen. Terima kasih atas saran dan petunjuknya, karena terus terang saya ini masih dalam proses belajar dan baru pengenalan saja ya. Nah, sahabat tani, demikian dulu, dan semoga selalu dalam keadaan sehat semua. Salam pertanian Indonesia, salam sehat dan terima kasih.